metodologi dengan paradigma interpretivis dan paradigma postmodernis. Jadi insya Allah ada 2 paradigma yang ingin saya sampaikan, yang sebetulnya ada 7 paradigma. Nanti kita bisa mengetahui posisi konsep yang kita diskusikan pada hari ini. Seperti kita ketahui bersama, kita sebagai ilmuwan ya, atau kita sebagai akademisi, kalau kita sebagai dosen tentu saja kita punya kewajiban untuk mengembangkan ilmu melalui penelitian-penelitian di bidang kita. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa, maka tentu saja penelitian ini merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Dan penelitian itu tentu saja harus menghasilkan sesuatu yang kita sebut dengan teori. Jadi kalau kita lihat di sini, maka teori itu atau ilmu itu sebetulnya merupakan hasil dari sebuah proses, di mana ada input, ya inputnya di sini saya katakan adalah pengetahuan, knowledge. Nah, jadi ini sebagai bahan baku bagi kita untuk berkreasi, menciptakan ilmu atau menciptakan teori, menciptakan model, konsep atau apapun namanya, gitu ya. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang kita ketahui, baik melalui membaca, gitu ya, membaca apa saja, gitu ya, membaca buku, artikel di jurnal, gitu ya, melalui mendengarkan omongan orang, ya, dari manapun, apa dari radio, televisi, atau omongan dari teman, gitu ya, atau segala sesuatu yang kita alami. Nah, jadi semuanya itu adalah pengetahuan. Nah, tentu saja karena pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang kita ketahui dan kita alami, maka mereka itu akan tersimpan di dalam alam bawah sadar kita secara tidak beraturan. Jadi pokoknya numpuk di situ. Di alam bawah sadar kita itu semacam keranjang yang menghimpun semua yang kita ketahui. Dan tidak ada sistematika di situ. Nah, jadi oleh karena itu supaya menjadi teori, supaya menjadi ilmu atau konsep atau model, maka itu perlu diproses sedemikian rupa dengan menggunakan alat. Ya, katakanlah alatnya kita beri nama mesin ilmiah, scientific machine. Nah, jadi nanti kita bisa mengolah bahan baku tadi itu sedemikian rupa sesuai dengan mesin yang kita pakai. Nah, tiap mesin ini tentu memiliki cara kerja yang berbeda-beda, sehingga nanti hasilnya juga akan berbeda. Ya, jadi begitu. Jadi misalkan meskipun bahannya sama gitu, tapi kalau kita menggunakan mesin yang berbeda, karena mesin-mesin itu cara kerjanya masing-masing berbeda, maka tentu nanti hasilnya juga akan berbeda, ya, gitu ya. Nah, mesin-mesin itu apa? Itu yang saya maksud di sini adalah multi paradigma. Itu adalah paradigma-paradigma yang bisa kita pakai di dalam mengkonstruksi teori. Jadi ada 7 di sini, ada 7 paradigma. Yang pertama itu adalah paradigma positivis, yang kedua itu adalah paradigma interpretivis, yang ketiga itu paradigma kritis, yang keempat paradigma postmodernis, yang kelima paradigma religionis, keenam paradigma spiritualis, dan yang keempat adalah ketujuh paradigma ilahi. Semula kami memiliki 4 paradigma, yaitu nomor 1 sampai dengan 4. Kemudian sekitar pada tahun 2008 kami mengembangkan ya lagi menjadi katakanlah 5 paradigma, ada tambahan paradigma spiritualis. Kemudian beberapa tahun kemudian ditemukan lagi gitu ya paradigma religionis. Dan kemudian satu lagi ditemukan paradigma ilahi. Jadi akhirnya kami menemukan ada 7 paradigma. Yang sebetulnya munculnya paradigma-paradigma ini
kami amati dari budaya akademik yang ada di kami gitu ya, dan juga variasi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga hasil interaksi antara mahasiswa dengan para dosennya, sehingga akhirnya kita mendapatkan 7 paradigma. Nah, tentu saja tidak semua akan saya sampaikan di kesempatan ini ya. Secara khusus nanti saya akan menyampaikan paradigma nomor 2 dan paradigma nomor 4. Yang warnanya ini kuning ya, itu yang akan saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa berbicara tentang paradigma nomor 3, 4, 5, dan 7. Kalau paradigma 1 kan ini pada dasarnya kita semua sudah mengenal itu. Nah, jadi sama juga dengan Bapak Ibu sekalian, dulu waktu saya masih di S1, S2, itu menggunakan paradigma positivis. Kemudian pada studi S3, tanpa sengaja saya itu menggunakan paradigma postmodernis. Nah, jadi saya katakan tanpa sengaja, karena saya melakukan penelitian itu ya suka-suka saya, jadi gitu. Suka-suka saya disingkat dengan susu saya. Nah, itu kira-kira guyonannya begitu. Jadi saya baru tahu bahwa disertasi saya itu berparadigma postmodernis justru setelah 6 bulan saya lulus. Itu ketika saya bertemu dengan profesor saya, pembimbing saya. Nah, karena pada waktu bimbingan itu saya memang sengaja tidak bertanya bahwa paradigma yang saya tulis itu apa, saya tidak menanyakan itu. Pokoknya saya kerja aja gitu ya, suka-suka saya. Dan kemudian dia bertanya ketika saya tanya gitu ya, memberikan informasi ke saya ketika saya bertanya, Prof ini disertasi saya itu sebetulnya kalau kita berbicara tentang paradigma, itu paradigmanya apa? Nah, kemudian dia mengatakan, oh, kalau disertasimu itu paradigmanya adalah soft postmodernism. Soft itu lembut, lunak gitu ya. Postmodernism. Postmodernism itu adalah sebuah paradigma. Karena memang di postmodernism itu ada yang hard postmodernism, kemudian ada yang soft postmodernism. Nah, jadi rupanya disertasi saya itu berada dalam wilayah soft postmodernism. Nah, oke, jadi insya Allah nanti kita akan berbicara 2 paradigma ini, gitu ya. Setelah saya pelajari, ternyata di dalam postmodernisme itu ada pemikiran-pemikiran interpretivis, kemudian pemikiran-pemikiran kritis. Akhirnya apa, tanpa sengaja pun juga saya telah memahami paradigma nomor 2 dan paradigma nomor 4. Nah, kemudian setelah lulus saya juga punya suatu minat gitu ya di dunia spiritual gitu ya. Ya akhirnya juga muncullah paradigma spiritualis ya, dan juga ada mahasiswa saya di S2 dan S3 bahkan ada di S1 juga ternyata mereka itu senang menggunakan pendekatan spiritual di dalam konstruksi ilmu pengetahuan atau konstruksi teori. Nah, sudah akhirnya saya tulis ini ada temuan baru, ini adalah paradigma spiritual. Kemudian satu saat setelah beberapa tahun ada mahasiswa S1 saya datang ke saya. Dia memberitahu kalau saya ini pembimbing untuk skripsinya. Kemudian diskusi, Pak, gimana ya, saya ingin meneliti akuntabilitas dana desa, tapi gimana saya itu ingin menggunakan surat yang ada di Al-Quran gitu ya. Terus saya tanya, surat Al-Quran yang mana? Al-Fatihah gitu. Nah, akhirnya diskusi dan akhirnya ditemukanlah metode gitu ya. Oh, kalau gitu begini aja, kamu membangun konsep akuntabilitas dana desa berbasis surat Al-Fatihah. Nah, atau dengan kata lain bahwa membuat konsep akuntabilitas dana desa itu berdasarkan pada surat Al-Fatihah. Nah, jadi kalau kita itu membangun konsep akuntansi atau apapun gitu ya, apakah itu ilmu ekonomi atau ilmu manajemen, kalau kita turunkan dari ayat suci gitu ya, terserah ayat suci apa, Al-Quran, apa Injil, atau Weda, dan seterusnya, nah, itulah yang dinamakan dengan paradigma religionis.
Nah, jadi menurunkan teori dari surat-surat yang ada di dalam kitab suci atau ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci. Nah, itulah paradigma religionis. Kemudian saya berpikir mestinya ini ada 7 gitu ya. Karena angka 7 itu kan bagi orang Jawa itu kan angka yang sangat baik gitu ya. Angka pitulungan gitu ya. Kemudian juga di agama itu kan juga disebutkan bahwa langit itu bertingkat 7 dan seterusnya dan seterusnya. Ya, alhamdulillah kemudian merenung, ya kemudian muncul inspirasi ya ilahi itu. Nah, ini paradigma ilahi. Nah, oke, insya Allah nanti pada kesempatan yang lain kita bisa membahas paradigma-paradigma yang lain ini. Tapi untuk hari ini spesial kita akan membahas ya berdiskusi tentang paradigma nomor 2 dan paradigma nomor 4 yang secara spesifik diminta oleh panitia menggunakan etnometodologi. Ya. Oke, baik. Tapi tentu saja gitu ya, paradigma-paradigma itu bukannya sesuatu yang dikumpulkan di alam bawah sadar seperti yang kita memahami pengetahuan tadi itu. Ini sebuah sistematika. Sebetulnya ada sistematika yang memang disusun sedemikian rupa dengan tujuan tertentu. Nah, makanya itu kalau kita lihat sebetulnya multi paradigma ini mau kemana gitu ya. Ya ujung-ujungnya mau ke Tuhan ini sebetulnya gitu ya. Nah, jadi bisa aja kita membuat titik tolaknya itu memang dari katakanlah paradigma positivis ya, itu yang orientasinya hanya materi gitu ya. Realitas sosial, jadi pemahaman ontologinya itu hanya materi. Makanya ilmu ekonomi itu manajemen dan ilmu akuntansi atau ilmu modern secara umum itu kan yang dibahas kan materi dan orientasinya atau tujuannya juga ke materi. Nah, jadi itu paradigma positivis. Nah, tapi lebih tinggi dari situ yaitu paradigma interpretivis karena di situ tidak hanya materi tapi sebetulnya di balik materi itu maknanya apa. Nah, ada sesuatu yang ingin diketahui oleh manusia secara mendalam. Nah, kalau manusia itu tidak sepakat dengan itu, maka dia berpikir kritis dan melakukan perubahan. Nah, situlah paradigma kritis. Kemudian di paradigma postmodernis itu tidak hanya memahami ada aspek materi, tapi juga ada aspek spiritual. Kemudian lebih dalam lagi ada agama. Dalam agama juga ada aspek spiritual secara khusus. Dan kemudian paradigma ilahi. Nah, paradigma ilahi ini sebetulnya kalau kita sudah sampai di sini, maka ego kita ini sudah tidak ada. Aku ini tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Ya, mohon maaf, jadi secara pribadi saya belum sampai di sini. Nah, jadi selama ini saya ya menekuni hanya sampai pada paradigma spiritualis. Nah, untuk keperluan membimbing mahasiswa, saya bisa turun ke paradigma nomor 5, nomor 4, nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Nah, itu adalah wilayah kerja yang selama ini saya lakukan. Jadi paradigma 1 sampai paradigma 6 atau paradigma 6 ke paradigma 1. Sementara belum sampai kepada paradigma ilahi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya paradigma ini kan merupakan pemikiran manusia. Ya, jadi kalau ada pola pikir sedemikian rupa yang kira-kira substansinya itu sama, maka itu dinamakan dengan paradigma. Dan istilah paradigma ini sebetulnya pertama kali diungkapkan oleh Thomas Kuhn gitu ya dalam bukunya The Scientific Revolution. Nah, di situ dia bercerita tentang paradigma. Nah, cuma kelemahan dari konsepnya Kuhn itu adalah bahwa ketika ada satu paradigma di dunia ilmiah, kemudian muncul paradigma kedua, paradigma baru gitu ya. Thomas Kuhn beranggapan bahwa paradigma 1 itu hilang dan mati gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah eksis paradigma 2, nanti pasti akan ditentang, ya setelah mapan pasti ditentang dengan pemikiran-pemikiran kritis, kemudian muncullah paradigma yang ketiga. Dan kemudian Thomas Kuhn akan mengatakan bahwa paradigma 2 itu akan mati, yang hidup adalah paradigma 3 dan seterusnya. Tapi dalam kenyataannya bahwa paradigma-paradigma yang ada sebelumnya itu meskipun dikritisi gitu ya, diserang ya, ternyata itu tetap ada, tetap hidup. Nah, buktinya seperti sekarang ini kita menerima semua paradigma yang ada ini dari positivis, ya, interpretivis dan seterusnya itu.
Paradigma interpretivis itu sebetulnya muncul ya karena kritik ya, melakukan kritik terhadap paradigma positivis itu gitu ya. Paradigma kritis juga muncul karena melakukan kritik terhadap paradigma interpretivis dan seterusnya. Jadi sistematika itu menunjukkan ini level-level yang semakin tinggi dan pada akhirnya adalah sampai suatu kesadaran di mana manusia itu dirinya merasa tidak ada. Nah, jadi kalau dalam bahasa agama itu fana, jadi fana. Nah, jadi dirinya tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Nah, kalau pada level paradigma positivis, manusia itu berada pada kesadaran fisik, kesadaran materi. Kemudian ya, kesadaran yang lebih tinggi lagi itu adalah kesadaran makna yang kemudian menghasilkan paradigma interpretivis. Kemudian ada kesadaran emansipatif, kesadaran untuk membebaskan diri dari sesuatu yang sudah mapan. Nah, ini menghasilkan paradigma kritis. Kemudian kesadaran berikutnya itu adalah kesadaran transendental, yaitu memahami bahwa realitas ini sebetulnya bukan hanya realitas dalam kehidupan yang sekarang ini, tapi juga ada realitas setelah nanti kita meninggal dunia. Nah, jadi ada dunia akhirat. Nah, kira-kira begitu kalau di postmodernism ini. Kemudian ada kesadaran religius ya, kesadaran bahwa hidup ini sebetulnya perlu dipandu oleh guidance yang ada di dalam ajaran-ajaran agama. Kemudian di dalam diri manusia itu tentu ada yang paling unggul dan menunjukkan sejatinya manusia, yaitu rohnya, spirit. Makanya di sini ada paradigma spiritualis yang berangkat dari kesadaran spiritual. Nah, jadi dengan menggunakan instrumen roh yang hidup di dalam diri kita ini, kita berkomunikasi dengan Tuhan dan disitulah kita bisa mengkonstruksi teori atau ilmu pengetahuan. Nah, nanti suatu titik tentu ya, pada satu titik tertentu nanti kita akan merasakan bahwa aku ini tidak ada. Dengan kata lain bahwa ego kita ini nggak ada, sehingga ketiadaan ego ini kemudian akhirnya kita menemukan Tuhan. Nah, jadi itu fana yang kemudian kita bertemu dengan Tuhan. Nah, jadi sebetulnya dalam konsep ini bertemu dengan Tuhan itu tidak setelah kita meninggal ya. Idealnya sebetulnya dalam keadaan hidup sekarang ini kita berusaha untuk bisa ketemu dengan Tuhan, yaitu bagaimana ya meniadakan ego kita atau melampaui ego kita sehingga yang ada itu dan hadir itu adalah ya hanya Tuhan. Itu kira-kira gambaran-gambaran tentang kesadaran manusia yang konsekuensinya adalah munculnya paradigma-paradigma yang bisa kita gunakan di dalam penelitian untuk mengembangkan ilmu-ilmu kita ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke paradigma interpretivis ya. Seperti yang disampaikan tadi oleh panitia bahwa hari ini kita akan berdiskusi tentang metode kualitatif gitu ya. Secara spesifik ya metode yang kita gunakan di sini adalah metode etnometodologi. Nah, etnometodologi itu memang merupakan ya alat yang ada di paradigma interpretivis ya. Oke, kita lihat dulu ini. Karakter dari paradigma interpretivis itu adalah orientasinya konstruksi teori. Ya. Kalau positivis itu menguji teori. Nah, kalau interpretivis di sini membangun teori. Nah, jadi ini tentu sangat berbeda dengan paradigma positivis. Ya. Dan tentu saja nanti metode penelitiannya juga akan berbeda. Menguji dengan membangun, nah, itu tentu satu hal yang berbeda. Kemudian tujuan penelitiannya adalah memaknai dan memahami. Memaknai apa? Memaknai simbol-simbol yang ada di dalam ekonomi ya atau manajemen atau ilmu akuntansi. Nah, jadi misalkan gross domestic bruto misalkan gitu ya. GDP ya, gross domestic product. Nah, jadi itu adalah simbol ya. Laba juga simbol ya. Kemudian juga tingkat pertumbuhan ekonomi itu juga simbol.
Nah, jadi yang dimaknai itu ya, untuk dimaknai dan kemudian dipahami. Nah, tentu saja kalau menurut paradigma interpretivis itu makna itu tidak tunggal. Tapi kalau makna menurut paradigma positivis itu harus tunggal. Seperti misalkan makna laba. Makna laba menurut akuntansi positivis itu adalah selisih lebih pendapatan atas beban. Nah, jadi harus itu yang digunakan, tidak ada makna yang lain. Padahal sebetulnya masyarakat bisa punya makna yang lain tentang laba itu gitu. Nah, inilah yang akan digali oleh paradigma interpretivis ya. Nah, metodenya di sini kita menggunakan metode kualitatif interpretivis. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat asumsi filosofis dari paradigma interpretivis ini, konsep diri. Jadi kalau kita berbicara tentang filsafat ilmu, maka biasanya kita berbicara tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kalau di sini ya kita lebih bervariasi gitu ya. Selamat datang Pak Joko, apa kabar? Nah, jadi di sini kita berbicara tentang konsep diri, ya, kemudian ontologi, epistemologi, metodologi, dan metode. Nah, kalau di paradigma interpretivis, di sini manusia dipahami sebagai seorang yang memiliki kesadaran makna. Ya. Kesadaran makna. Kesadaran makna itu bagaimana? Ya. Nah, dia selalu berusaha untuk menemukan makna dari segala sesuatu yang dia temukan di dalam kehidupannya. Ya. Jadi kalau di rumah ini, ya kita di depan kita ini ada laptop, gitu ya. Laptop ini ya perlu dimaknai, ya. Kalau seorang yang berada di paradigma ini ya, dengan kesadaran makna ini selalu dia berusaha untuk menemukan makna ini sebetulnya laptop itu apa ya, untuk apa. Kemudian dia menemukan ya, oh ya berarti ini laptop itu begini gitu. Nanti satu saat yang lain juga dia berpikir juga masa maknanya itu aja gitu. Nanti dia akan menemukan makna-makna baru lagi. Itu baru satu simbol. Nah, belum simbol-simbol yang lain yang juga bisa aja simbol itu tidak bersifat konkret seperti laptop ini. Ya, seperti laba tadi itu kan tidak konkret gitu ya. Nah, tingkat pertumbuhan ekonomi itu kan juga abstrak gitu. Nah, itu juga adalah simbol yang perlu dimaknai. Belum lagi di dalam kehidupan kita ya di kampus gitu ya atau dimanapun gitu pasti banyak ribuan jutaan simbol yang perlu kita maknai ya. Tapi tentu saja tidak semua kita maknai yang relevan saja kan begitu. Kemudian konsep ontologi itu adalah theory of being, jadi teori tentang keberadaan. Nah, kalau kita berbicara di dalam ilmu sosial itu adalah bagaimana kita memahami realitas sosial. Realitas sosial itu biasanya menjadi objek yang kita teliti. Nah, paradigma interpretivis itu memahami bahwa realitas ini dibangun oleh manusia, gitu ya, melalui interaksi sosial. Ya, melalui interaksi sosial. Dan tentu saja gitu ya maknanya itu akan muncul dan tenggelam. Muncul artinya bisa aja makna-makna baru diproduksi oleh masyarakat itu gitu ya. Sementara makna yang lama karena jarang dipakai akhirnya hilang, tidak ketemu. Nah, jadi artinya bahwa makna itu meskipun simbolnya sama bisa saja itu akan berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan juga sesuai dengan interaksi sosial yang terjadi di antara mereka. Kemudian epistemologi. Epistemologi itu adalah a theory of knowledge ya. Jadi teori tentang ilmu pengetahuan. Artinya ini berbicara tentang ilmu pengetahuan yang benar itu yang bagaimana. Nah, menurut paradigma interpretivis ini adalah ilmu yang benar itu adalah kalau ilmu itu bisa mengungkap makna. Jadi kalau ilmu itu tidak bisa mengungkap makna, maka itu tidak dikatakan ilmiah. Ya, jadi baru dikatakan ilmiah, ilmu itu atau hasil penelitian itu bisa dikatakan ilmiah menurut paradigma ini kalau penelitian ini berhasil mengungkap makna dari simbol yang sedang ditelitinya. Nah, kemudian metodologinya apa? Metodologinya adalah metodologi interpretif. Ya.
Kemudian metodenya adalah metode kualitatif interpretivis. Nah, jadi saya beri nama kualitatif interpretivis ini supaya berbeda dengan kualitatif yang ada di positivis. Nah, jadi sebetulnya di paradigma positivis ini juga ada metode kualitatif. Nah, tapi cara berpikirnya berbeda. Oleh karena itu perlu dibedakan di sini dengan istilah di sini, kualitatif interpretivis. Jadi kalau di positivis maka bisa aja kita mengatakan metode kualitatif positivis. Di samping tentu saja kalau di positivis itu yang umum dipakai oleh peneliti itu adalah metode kuantitatif. Nah, sekarang mulai berkembang metode campuran. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau di positif itu sebetulnya ada 3 metode. Metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode campuran. Nah, kalau di paradigma interpretif ini ya ada satu, yaitu kualitatif interpretivis. Nah, jadi itu kira-kira Bapak Ibu sekalian gambaran tentang asumsi filosofis yang kita pakai di dalam paradigma interpretivis. Bapak Ibu sekalian, di paradigma interpretivis ini ada desain penelitian, ya. Kalau di paradigma positivis itu desain penelitian itu semacam apa ya, eksperimen gitu ya, eksploratory, nah, semacam itu. Ya. Kalau di interpretivis ini ya desainnya ini gitu ya. Nah, cukup banyak di sini. Ada desain fenomenologi, kemudian ada desain etnografi, ada desain etnometodologi, ada desain hermeneutika, ada desain narasi, ada desain history, kemudian juga ada desain grounded theory. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat posisi kita sekarang ini di mana. Nah, jadi pertama tadi kita masuk ke paradigma interpretivis, kemudian desain yang kita pakai dalam penelitian ini adalah desain etnometodologi. Nah, jadi kita ambil yang ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, desain penelitian tentu saja itu meliputi pemikiran-pemikiran peneliti dari sejak awal gitu ya. Jadi ya tentu saja berkaitan dengan minat dari seorang peneliti. Jadi objek atau topik yang akan diteliti itu memang sebaiknya merupakan apa ya, minat. Minat itu tentu adalah sesuatu yang disenangi oleh penelitinya. Nah, jadi memang meneliti itu harus berdasarkan pada minat ya, pada yang indikatornya adalah menyenangi sesuatu itu. Nah, kalau mahasiswa misalkan tidak senang sesuatu itu, kemudian dia memaksakan diri untuk meneliti sesuatu yang tidak disenangi ini, nanti perjalanannya akan ada masalah gitu ya. Oleh karena itu ya istilah minat ini penting sebenarnya, artinya topik yang diminati gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan sehingga kalau kita berminat pada sesuatu itu pasti ada energi yang membuat kita itu semangat untuk melakukan penelitian dan menghasilkan sesuatu. Nah, tentu saja desain penelitian itu sudah mencakup itu gitu. Jadi minat kita itu di mana? Itu harus dari awal kita sudah tahu itu. Kemudian kita juga tentu seperti biasa di bidang itu, di minat itu, kira-kira isu apa yang penting untuk diungkap sehingga kita nanti bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, novelty, biasanya kita mengatakannya novelty. Dan di mahasiswa S3 itu memang sangat ditekankan gitu ya, novelty dari penelitiannya, kebaruan dari penelitiannya. Tanpa novelty itu maka hasil penelitian ini tentu saja kurang memberikan kontribusi karena ya tidak ada sesuatu yang baru, yang sudah ada ya itu yang ada. Mestinya kita berkontribusi pada sesuatu yang baru dengan harapan tentu nanti akan memberikan manfaat yang lebih besar. Ya, jadi apa yang kita konstruksikan itu harus lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya dan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan model-model yang sebelumnya itu. Nah, jadi kita harus ya memikirkan isunya apa, kemudian kita rumuskan isunya itu dalam bentuk pertanyaan penelitian. Ya. Ya, nanti setelah dirumuskan, kemudian kita menentukan situs penelitiannya di mana gitu ya.
Kemudian juga perlu diperhatikan di dalam penelitian-penelitian non-post, ya, non-post itu artinya ya selain positivis, ya, artinya apa? Ini paradigma interpretivis, kritis, posmo itu tidak menghendaki adanya generalisasi dari hasil penelitian. Jadi kalau kita itu melakukan penelitian, maka tentu saja ya spesifik di mana kita melakukan penelitian itu. Jadi kalau kita mengambil situs PTX, maka temuan kita itu sebetulnya ya spesifik di PTX itu. Dan temuan ini tidak bermaksud digeneralisasikan. Ya. Nah, tapi kalau seandainya pasti akan bertanya, ada yang bertanya, loh Pak, kalau itu spesifik di PTX itu apa nanti bermanfaat penelitian ini gitu ya? Karena kan ini kan hanya berlaku di PTX gitu ya. Oh iya gitu ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan temuan kita di PTX itu bisa dipakai di PTY misalkan gitu ya. Nah, tapi karena karakter PTX dengan PTY itu berbeda, bisa aja model yang kita temukan di PTX itu kemudian kita lakukan adaptasi di PTY. Nah, jadi begitu. Tapi kan model dasarnya sudah ada itu kan. Tapi untuk aspek-aspek yang lain maka tentu harus disesuaikan dengan kondisi di perusahaan yang lainnya itu. Nah, itu namanya kalau di penelitian etnografi atau penelitian interpretivis itu adalah ideografik, ya, ideografik. Kalau di positivis karena menghendaki generalisasi itu kita sebut nomotetik, ya, nomotetik. Oke, baik. Jadi itu situs penelitian. Dan situs penelitian itu tidak harus satu perusahaan gitu ya. Tapi bisa juga mengambil satu divisi dari perusahaan itu atau mungkin satu event di dalam perusahaan itu. Nah, itu kira-kira itu gambarnya begitu. Kemudian juga desain ini meliputi bagaimana metode koleksi datanya dan juga yang penting lagi adalah ini metode dan alat analisis. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar contoh gitu ya bagaimana kita itu merumuskan pertanyaan penelitian. Ya. Jadi misalkan begini, bagaimana praktek tanggung jawab sosial PTX dengan kerangka analisis etnometodologi. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh. Tapi tentu saja pertanyaan penelitian semacam ini tidak ujuk-ujuk ada, gitu ya. Tapi tentu saja seperti biasa di bab pendahuluan itu kita menyajikan isu, ya isu penelitian. Kita tentu mempelajari penelitian-penelitian terdahulu tentang apa? Tentang praktek tanggung jawab sosial gitu ya. Bisa aja penelitian-penelitian terdahulu itu penelitian tanggung jawab sosial itu menggunakan paradigma positivis, kemudian hasilnya apa gitu ya. Kemudian di mana dilakukan, tentu konteksnya akan berbeda-beda. Nah, kemudian kita coba temukan isunya bagaimana, kemudian kita rumuskan pertanyaan penelitiannya apa. Nah, jadi ini kira-kira gambarannya. Ini sekedar memberikan gambaran pertanyaan penelitiannya seperti ini. Tentu saja ini berbeda dengan pertanyaan penelitian di paradigma positivis. Biasanya di paradigma positivis itu pertanyaannya bisa sampai 10, 15, atau bahkan 20 kan gitu ya, tergantung dari banyaknya variabel gitu ya. Jadi apakah variabel uncertainty berpengaruh terhadap kinerja manajemen? Itu pertanyaan pertama. Kemudian kedua, apakah relation with peers itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Apakah relation with superior itu berpengaruh pada kinerja perusahaan dan seterusnya? Itu bisa banyak. Nah, tapi kalau di paradigma interpretif dan paradigma yang lain itu cukup ya, cukup satu pertanyaan saja. Ya, dari pertanyaan ini nanti diharapkan akan menghasilkan konsep teori. Ya, karena memang ya cukup satu pertanyaan, tapi ini penelitiannya sangat mendalam. Ya, mendalam dan akhirnya nanti kita menemukan konsep yang kira-kira memang bisa kita pakai gitu ya. Nah, kemudian ini contoh tujuan penelitiannya apa? Ya, tujuan penelitiannya adalah membangun konsep. Nah, tadi sudah dikatakan ya bahwa orientasi dari paradigma interpretivis ini dan juga paradigma yang lain selain positivis adalah konstruksi teori baru. Nah, jadi tujuannya di sini adalah mengkonstruksi konsep metode mempraktekkan tanggung jawab sosial pada PTX dengan metode etnometodologi.
Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian akan bertanya, mengapa menggunakan etnometodologi gitu ya. Nah, jadi saya membuat pertanyaan seperti ini karena memang pertama kita memang hari ini fokus untuk menjelaskan metode etnometodologi. Akhirnya pertanyaannya saya arahkan sesuai dengan alat ini. Nah, jadi kalau pertanyaannya itu menanyakan cara melakukan sesuatu, ya, maka alatnya itu adalah etnometodologi. Nah, di sini kan pertanyaannya kan menanyakan cara, ya, praktek itu kan cara, ya. Jadi bagaimana atau bisa juga ditulis ini bagaimana cara mempraktekkan tanggung jawab sosial pada PTX dengan kerangka analisis etnometodologi. Itu bisa semacam itu. Jadi sepanjang pertanyaan penelitian ini menanyakan cara bagaimana suatu komunitas itu mempraktekkan sesuatu, maka itu menggunakan etnometodologi. Kenapa kok etnometodologi? Karena per definisi etnometodologi itu adalah studi tentang bagaimana ya masyarakat itu mempraktekkan budayanya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti kita lihat definisi etnometodologi itu apa. Nah, tentu saja berbeda dengan etnografi. Jadi etnometodologi ini tidak hanya membicarakan atau mempelajari cara bagaimana komunitas itu mempraktekkan budayanya, gitu ya. Tapi juga makna dari budaya itu. Ya. Kalau etnografi itu hanya memahami maknanya saja dari simbol-simbol yang ada, gitu ya, yang diteliti. Nah, kalau etnometodologi itu cara dan maknanya apa, gitu ya. Nah, jadi tujuannya adalah membangun konsep metode mempraktekkan tanggung jawab sosial. Nah, jadi yang akan kita hasilkan itu adalah konsep cara mempraktekkan. Nah, mungkin bisa aja di literatur sebelumnya itu banyak berbicara bentuk-bentuk tanggung jawab sosial gitu ya. Tapi mungkin sangat sedikit atau juga mungkin ada penelitian yang kurang apa gitu ya, kurang integratif tentang cara bagaimana mempraktekkan tanggung jawab sosial itu. Nah, kemudian kira-kira judulnya begini, ya, judulnya begini, Holopis Kuntul Baris sebagai praktek terpadu tanggung jawab sosial PTX untuk menyejahterakan manusia dan alam. Atau alternatif yang lain, Holopis Kuntul Baris sebagai praktek terpadu tanggung jawab sosial PTX untuk menyejahterakan manusia dan alam dengan pendekatan etnometodologi. Atau kita bisa buat variasi-variasi yang lain. Ini sebagai contoh saja. Dan istilah Holopis Kuntul Baris ini sebetulnya ya tidak dari awal ditulis oleh peneliti. Dia baru menemukan Holopis Kuntul Baris itu setelah dia itu turun di lapangan. Setelah dia turun di lapangan berinteraksi dengan komunitas yang dia teliti, ya akhirnya dia menemukan istilah itu. Bisa aja istilah itu memang istilah yang diomongkan oleh orang-orang di komunitas itu yang sedang dia teliti, gitu ya. Makanya itu di etnometodologi itu ada istilah yang kita sebut dengan bahasa emik dan bahasa etik. Nah, biasanya seorang peneliti di